Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang garis singgung pada elips. Jadi apabila kita berbicara mengenai garis singgung, maka kita akan berbicara tentang sebuah garis atau beberapa garis yang akan memotong sebuah kurva di satu titik ya. Nah, misalkan kita di sini mau mencari persamaan garis singgung pada elips. Nah, kita memiliki persamaan elips ya, x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini elips yang kita bahas yaitu elips yang berpusat di titik O dengan koordinat 0,0. Dan sekarang kita memiliki garis lurus ya, garis lurusnya itu kita beri nama garis G saja dengan persamaan Y sama dengan SX tambah K. Jadi di sini SS-nya ya adalah gradien dari garis lurus tersebut ya. Nah, kemudian dari persamaan elips dan persamaan garis lurus G ini kita dapat mencari absis atau titik potong antara elips dan garis lurus ini. Jadi cara untuk mencari titik potongnya ya, itu absisnya dulu, maka kita dapat mensubstitusi Y sama dengan SX tambah K ke persamaan elips. Nah, kalau disubstitusi SX tambah K ke persamaan elips, maka kita akan mendapatkan persamaannya menjadi X kuadrat per A kuadrat tambah ya Y diganti dengan SX tambah K. Nah, karena Y-nya berpangkat 2, maka kita pangkatkan 2 juga. Nah, kemudian dari bentuk ini, bentuk yang terakhir, kita dapat menjabarkannya menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah dengan ya S kuadrat X kuadrat ditambah 2SKX tambah K pangkat 2. Nah, ini adalah merupakan penjabaran dari SX tambah K berpangkat 2 ya. Nah, kemudian lebih lanjut, nah di sini saya langsung kurang 1 sama dengan 0 ya. Jadi satunya itu istilahnya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Nah, kemudian setelah itu saya mau menyamakan penyebut bentuk terakhir ini dengan kedua ruas saya kalikan dengan A pangkat 2 B pangkat 2. Sehingga kalau kedua ruas kita kalikan A pangkat 2 B pangkat 2, maka dihasilkan bentuknya seperti ini ya. B pangkat 2 X kuadrat tambah A kuadrat X kuadrat X kuadrat ditambah 2A kuadrat SKX tambah A kuadrat K kuadrat kurang A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk bentuk B kuadrat X kuadrat tambah kuadrat S kuadrat X kuadrat, nah kita dapat menerapkan sifat distributif ya, karena sama-sama variabelnya adalah X pangkat 2 ya, sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, bentuk terakhir ini merupakan bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, persamaan kuadrat, nah kita itu pasti mengenal adanya nilai diskriminan ya dalam persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari diskriminan itu kita mengenal ada rumus ya, rumus diskriminan pada persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat yang kita peroleh ini, maka rumusnya itu kita mempangkatkan 2 ya, koefisien dari variabel X. Ya, di sini variabel koefisien dari variabel X itu adalah 2A pangkat 2 SK. Jadi kalau kita pangkatkan 2 hasilnya begini, kemudian kita kurang dengan 4, kita kali dengan koefisien dari X pangkat 2 dan konstanta dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, sehingga kalau bentuk ini dijabarkan, nah kita akan memperoleh hasilnya. Nah, untuk 2A pangkat 2 SK berpangkat 2, penjabarannya itu 4A pangkat 4 S kuadrat K kuadrat. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini kita kalikan dulu ya, kita kalikan dulu yang dalam kurung itu 1 per 1. Nah, jadi dimulai dengan mengalikan A kuadrat S kuadrat dikali dengan A kuadrat K pangkat 2. Nah, dihasilkan itu yang pertama A pangkat 4 S kuadrat K kuadrat, dan seterusnya kita perkalikan 1 per 1 ya, seperti itu. Nah, nantinya kita akan
langkah selanjutnya kita akan mengalihkan ya 4 ya, itu negatif 4 ke dalam kurung itu ya, kita kalikan satu persatu. Nah yang ini kita buat tetap dulu. Nah di sini kita kalikan ya masing-masing yang dalam kurung itu dengan negatif 4, sehingga kalau ini kita kalikan masuk, maka hasilnya akan diperoleh seperti ini. Jadi kita bisa perhatikan ya 4-nya ini kita kali masuk masing-masing di dalam dengan yang ada di dalam kurung. Nah sekarang teman-teman bisa lihat, nah hasil dari yang langkah ketiga ini kita dapatkan 4 A pangkat 4 B kuadrat S kuadrat dikurang 4 A pangkat 2 B kuadrat K pangkat 2 ditambah 4 A pangkat 2 B pangkat 4. Nah di sini kita menggunakan sifat distributif lagi ya, mengeluarkan 4 A kuadrat B pangkat 2 ya, sehingga dihasilkan diskriminannya yaitu 4 A kuadrat B kuadrat dikali A kuadrat S kuadrat ditambah B kuadrat kurang K berpangkat 2. Nah ini adalah rumus diskriminan dari persamaan kuadrat yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah sekarang kita lihat lagi ya. Nah kalau dalam diskriminan itu kan ada 3 kemungkinan. Apabila nilai diskriminannya kurang dari 0, nah maka garis G tadi itu tidak memotong elips gitu. Nah kemudian kemungkinan yang kedua, apabila nilai diskriminannya itu positif atau lebih dari 0, maka garis G-nya itu memotong elips ya, memotong elips di 2 titik yang berbeda gitu. Nah kemudian kemungkinan yang ketiga, apabila nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Nah kalau nilai diskriminannya itu sama dengan 0, maka garis tersebut itu memotong elips pada satu titik ya. Nah dengan kata lain, kalau garis tersebut memotong elips pada satu titik, maka garis itu artinya menyinggung ya, karena kalau menyinggung itu berarti ada satu titik singgung di situ. Nah makanya untuk mencari persamaan garis singgung elips, maka kita mengambil syarat jika nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Nah tadi kita sudah punya diskriminan yang kita peroleh dari persamaan kuadrat tadi, yaitu 4A kuadrat B kuadrat dikali A kuadrat S kuadrat tambah B kuadrat kurang K kuadrat ya. Nah kemudian sama dengan 0 itu adalah syarat yang harus kita penuhi agar garis tersebut memotong elips. Nah maka kita peroleh hasilnya kayak A kuadrat S kuadrat tambah B kuadrat kurang K kuadrat sama dengan 0. Nah di sini kita mau mencari K-nya berapa gitu. Nanti nilai K ini akan kita substitusi di persamaan garis. Nah di sini kita dapat K itu adalah plus minus A kuadrat S kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah nilai K ini kemudian ya seperti yang saya katakan tadi, kita substitusi ke persamaan garis G yang sudah kita misalkan di awal. Nah tadi kita memiliki persamaan garis G itu kan Y sama dengan SX ditambah K. Nah K itulah yang kita ganti dengan plus minus akar A kuadrat S kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kita bisa lihat di sini ya SX tambah, nah jadi K-nya itu diganti dengan plus minus akar A kuadrat S kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah ini ya, bentuk terakhir ini merupakan persamaan garis singgung ya, persamaan garis singgung pada elips apabila gradiennya itu S. Jadi kalau kita memiliki soal mencari persamaan garis singgung, maka identifikasi dulu apa nih yang diketahui. Kalau misalkan yang diketahui itu adalah gradiennya, maka kita bisa menggunakan persamaan garis singgung yang ini yang sudah kita tentukan, yang sudah kita cari bagaimana menentukan persamaan garis singgungnya. Nah tapi apabila misalkan gradiennya tidak diketahui, namun titik singgungnya yang diketahui ya. Jadi di sini jika titik
ya ada titik X1, Y1 ya pada elips. Nah kemudian titik X1, Y1 itu merupakan dilalui oleh garis singgung ya pada elips, kemudian itu merupakan titik singgung, maka kita bisa mencari persamaan garis singgung pada elips tersebut dengan rumus. Nah apabila persamaan elipsnya x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, di mana elips ini berpusat di titik O 0,0. Nah, kemudian kita memiliki titik X1, Y1 pada elips, maka persamaan garis singgung yang melewati titik X1, Y1 pada elips tersebut dapat kita cari dengan rumus X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita memiliki dua buah persamaan garis singgung. Yang satu apabila gradiennya diketahui, yang satunya apabila titik singgungnya diketahui. Oke, jadi sekarang kita akan membahas contoh bagaimana mencari persamaan garis singgung pada elips apabila gradiennya diketahui. Nah, di sini contoh yang akan kita bahas yaitu carilah persamaan garis singgung dengan gradien 1/2 terhadap elips x kuadrat per 4 tambah y kuadrat per 3 sama dengan 1. Ya, jadi kita dapat menggunakan rumus yang sudah kita peroleh tadi, yaitu y sama dengan sx plus minus akar dari a kuadrat x kuadrat ditambah b kuadrat gitu. Jadi kalau menentukan ya mau mencari persamaan garis singgung, maka identifikasi dulu apa yang diketahui. Dalam soal ini yang diketahui adalah gradiennya ya. Gradiennya, maka kita bisa menggunakan rumus persamaan garis singgung yang ini. Bukan rumus ya, tapi persamaan garis singgung yang ini. Nah, dari persamaan garis singgung ini ya kita membutuhkan A pangkat 2 dan B pangkat 2 ya, karena S pangkat 2 nya kan sudah diketahui itu adalah gradien. Nah, untuk mengidentifikasi nilai A pangkat 2 dan B pangkat 2, kita dapat melihat dari persamaan elipsnya. Nah, kita punya persamaan elips yang ini, x kuadrat per 4 tambah y kuadrat per 3 sama dengan 1. Dari persamaan elips ini kita bisa mengidentifikasi nilai A kuadrat dan B kuadrat. A kuadratnya 4, B kuadratnya 3. Jadi setelah kita mengetahui nilai AB dengan S-nya, maka kita bisa langsung mencari persamaan garis singgung pada elips tersebut dengan menggunakan rumus yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, jadi tadi persamaan garis singgungnya yang sudah saya tulis di awal yaitu Sx plus minus akar dari A kuadrat S kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga persamaan garis singgung dengan gradien 1/2 pada elips X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 3 sama dengan 1 adalah, ya kita langsung mensubstitusi nilai-nilai ABS ke persamaan garis singgung tersebut. Nah, jadi Y sama dengan 1/2X. Jadi 1/2 itu adalah gradien plus minus akar dari A pangkat 2 ini 4, kemudian S pangkat 2. S-nya adalah 1/2, kalau dipangkatkan 2 jadinya 1/4. Ditambah B pangkat 2. B pangkat 2-nya itu adalah 3. Nah, kita selesaikan saja yang ada dalam kurung ini ya, 4 kali 1/4 itu 1, kemudian tambah 3, 1/2X plus minus 1 tambah 3 4 ya. Jadi akar 4 itu adalah 2, 1/2X plus minus 2. Nah, karena di situ ada tanda plus minus, maka kita memiliki dua buah persamaan garis singgung. Yang pertama 1/2X tambah 2, dan yang kedua persamaan garis singgungnya adalah 1/2X kurang 2. Jadi mudah sekali ya kalau kita mau mencari persamaan garis singgung apabila kita sudah dapat mengidentifikasi apa-apa semua nih yang kita butuhkan. Nah, kemudian contoh yang kedua, garis Y sama dengan X akar 6 memotong elips X kuadrat tambah 4Y kuadrat kurang 16 sama dengan 0 pada dua buah titik. Nah, kita diminta untuk mencari persamaan garis singgung di titik-titik potong tersebut. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus mencari titik potong garis dengan elips. Nah, cara mencari titik potong garis dengan elips itu mudah ya, mudah sekali. Jadi kita tinggal mensubstitusi yang diketahui, misalnya G-nya itu ke persamaan elips.
Nah, kita kan punya persamaan elips x kuadrat ditambah 4y kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nah, y pada elips ini kita ganti dengan persamaan garis yang diketahui pada soal, yaitu x akar 6. Nah, lihat, ya y kuadrat diganti dengan x akar 6 berpangkat 2 kurang 16 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita langsung selesaikan saja gitu. X kuadrat ditambah 4. Nah, ini hasilnya x kuadrat kali 6 ya, kurang 16 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 24 x kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nah, kita dapat menjumlahkan x kuadrat tambah 24 x kuadrat menjadi 25 x kuadrat ya, kurang 16 sama dengan 0. 25 x kuadrat sama dengan 16. Nah, x kuadrat sama dengan 16 per 25. Jadi saya rasa untuk menentukan titik potongnya ini tidak begitu sulit. Jadi kita peroleh x-nya plus minus akar 16 per 25, yaitu plus minus 4 per 5. Nah, jadi di sini ya kita kan sudah menentukan absis dari titik potongnya, yaitu plus minus 4 per 5. Berarti absis titik potongnya itu ada dua. Yang pertama positif ya, 4 per 5. Kemudian yang kedua itu negatif 4 per 5. Nah, jadi setelah absisnya diketahui, kita bisa menentukan berapa ordinatnya atau y-nya begitu. Jadi kita bisa mensubstitusi x-nya tadi yang sudah kita peroleh absisnya ke salah satu persamaan, apakah persamaan garis atau persamaan elips. Nah, di sini saya mensubstitusi x ke persamaan garis yang x akar 6. Jadi untuk x-nya 4 per 5, maka y-nya 4 per 5 akar 6. Kemudian untuk x-nya negatif 4 per 5, maka y-nya adalah negatif 4 per 5 akar 6. Nah, di sini kita sudah menentukan absis dan ordinatnya, maka pasangan absis dan ordinat itu merupakan suatu titik ya. Nah, di sini kita peroleh titik potongnya ya. Yang pertama titik potong garis y sama dengan x akar 6 terhadap elips x kuadrat ditambah 4y kuadrat kurang 16 sama dengan 0, itu ada dua. Nah, titik potong yang pertama 4 per 5, 4 per 5 akar 6. Kemudian titik potong yang kedua yang negatifnya, negatif 4 per 5, negatif 4 per 5 akar 6. Jadi dari dua titik potong ini kita dapat menentukan persamaan garis singgungnya. Nah, kita menggunakan rumus apabila titik singgungnya diketahui. Nah, kalau kita menggunakan rumus tersebut, berarti yang x1x, x1x per a pangkat 2 ditambah y1y per b pangkat 2 sama dengan 1. Nah, jadi kita identifikasi apa yang diketahui. Kalau contoh soal yang pertama tadi gradiennya diketahui, berarti kita mencari persamaan garis singgungnya dengan persamaan yang apabila gradiennya diketahui. Nah, kalau misalkan titik singgungnya diketahui, kita menggunakan persamaan yang ini, yaitu x1x per a pangkat 2 tambah y1y per b pangkat 2 sama dengan 1. Nah, kita tadi punya elips, persamaannya gini, x kuadrat tambah 4y kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Kita ubah bentuk persamaan elipsnya ini ke bentuk persamaan umum elips ya. X kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 16. Nah, kalau persamaan umum elips kan di ruas kanannya itu kan 1. Jadi kita buat ini 16 itu menjadi 1, berarti kedua ruas kita bagi dengan 16. Hasilnya seperti ini. Nah, kita peroleh persamaan elipsnya itu x kuadrat per 16 tambah y kuadrat per 4 sama dengan 1. Dari bentuk persamaan yang kita dapatkan ini, kita dapat mengidentifikasi nilai a kuadrat dan b kuadrat. Gitu, a kuadratnya 16, b kuadratnya adalah 4. Nah, ketika kita mengidentifikasi nilai a dengan b-nya ini ya, maka kita dapat menentukan persamaan garis singgung elips yang melewati titik potong yang tadi ya, yang ada dua ya, persamaan garis singgungnya. Karena tadi titik potongnya ada dua, maka garis singgungnya juga ada dua. Yang pertama garis singgung apabila titik singgungnya 4 per 5, 4 per 5 akar 6. Kemudian persamaan garis singgung yang kedua apabila dia memiliki titik singgungnya itu negatif 4 per 5, negatif 4 per 5 akar 6. Nah, jadi saya buat begini saja. Jadi rumusnya itu kan x1x ya, x1x
per akar kedua. Sini X1 nya adalah 4/5 ya, kita ganti. Kemudian Y1Y nya, Y1 nya 4/5 akar 6. Nah, kemudian di sini kita selesaikan ya, kita sederhanakan, kedua ruas kita kali dengan 16, diperoleh 4/5X tambah ya 16 bahagi 4 itu 4 kali 4 ya 16/5 akar 6 ya, sama dengan 1 dikali 16 sama dengan 16. Kemudian kedua ruas saya kali dengan 5 lagi untuk menghilangkan bentuk pecahannya, menjadi 4X tambah 16 akar 6Y sama dengan 5 kali 16 itu 80. Nah, ternyata bentuk ini bisa disederhanakan lagi. Kedua ruas saya bahagi dengan 4 gitu. Diperoleh X ditambah 4 akar 6Y sama dengan 80 dibagi 4 ya 20. Nah, dengan cara yang sama seperti ini kita juga menerapkan ke bukan titik potong ya, ke titik singgung yang negatif ini, negatif 4/5, negatif 4/5 akar 6. Caranya sama. Kita mengganti X1 dengan negatif 4/5, kemudian Y1 dengan negatif 4/5 akar 6 gitu. Caranya sama seperti yang sudah kita terapkan di titik singgung yang positif tadi, yang sebelah kiri ini gitu. Nah, di sini kedua ruas saya kali 16 ya, saya kali 16 dulu. Kemudian setelah ini kedua ruasnya itu saya kali dengan 5 agar bentuk pecahannya itu hilang, menjadi negatif 4X kurang 16 akar 6Y sama dengan 80. Nah, kemudian ini kedua ruas ini saya bahagi lagi dengan negatif 4. Bahagi dengan negatif 4 hasilnya X ditambah 4 akar 6Y sama dengan negatif 20. Jadi kita memiliki dua buah garis singgung ya. Yang pertama X tambah 4 akar 6Y sama dengan 20, yang kedua X tambah 4 akar 6Y sama dengan negatif 20.